Seorang pedagang membeli baju Rp30.000. Pedagang tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp36.000. Berapa rupiah keuntungan pedagang tersebut? Nyatakan dalam persen. Pertama, kita harus tentukan yang diketahui. Harga jual, Rp Rp36.000. Harga beli, Rp Rp30.000. Yang ditanya, keuntungan yang diperoleh. Dan nyatakan dalam persen. Penyelesaian, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan 36.000 dikurang 30.000, yaitu Rp6.000. Selanjutnya kita tentukan keuntungan dalam persen, yaitu persen sama dengan untung per harga beli dikali 100% sama dengan 6.000 per 30.000 dikali 100% sama dengan 20%. Seorang pedagang sepeda menjual sepedanya dengan harga Rp225.000 dan ia mendapat keuntungan sebesar 12,5%. Berapakah harga sepeda saat pedagang itu membelinya? Yang diketahui, harga jual sepeda Rp225.000. Yang diketahui selanjutnya yaitu persentase keuntungan 12,5%. Yang ditanya, berapakah harga sepeda saat pedagang itu membelinya? Cara penyelesaiannya, cara yang pertama yaitu kita cari dulu keuntungannya dalam bentuk rupiah. Keuntungan sama dengan harga jual dikali persentase keuntungan. Sama dengan
Harga jualnya tadi 225.000 dikali persentase keuntungannya 12,5% atau 12,5 per 100, kita coret aja, sama dengan 28.125. Langkah selanjutnya yaitu kita cari harga belinya. Harga beli sama dengan harga jual dikurang keuntungan. Sama dengan harga jual 225.000 dikurang 28.125, hasilnya yaitu 196.875. Jadi harga beli sepeda tersebut adalah Rp196.875. Seorang pedagang membeli 50 kg beras dengan harga Rp200.000. Beras itu kemudian dijual seharga eceran dengan harga Rp4.200 per kilogram. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Yang pertama yang harus kita tentukan yang diketahui, yaitu harga jual 1 kg beras sama dengan 4.200. Sementara harga beli 50 kg beras sama dengan Rp200.000. Yang ditanya, untung atau rugi? Maka penyelesaiannya yang pertama kita harus tentukan harga jual untuk 50 kg beras. Harga jual untuk 50 kg beras sama dengan 50 dikali 4.200 sama dengan Rp210.000. Sesuatu dikatakan untung apabila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Maka pedagang tersebut mengalami keuntungan, yaitu untung sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp210.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp10.000. Jadi pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp10.000. Sebanyak 100 buah roti dibeli pedagang dengan harga Rp300.000. Roti tersebut kemudian dijual ke pedagang lain sebanyak 40 buah dengan keuntungan 5% dan sisanya dijual secara eceran dengan harga Rp3.500 per buah. Nyatakan seluruh keuntungannya dalam rupiah dan persen. Diketahui harga beli 100 roti sama dengan Rp300.000. 40 roti dijual dengan keuntungan 5%.
Sisa roti dijual 3.500 per buah. Yang ditanya adalah berapakah seluruh keuntungannya dalam rupiah dan persen. Penyelesaiannya harga beli per buah roti adalah harga beli keseluruhan dibagi banyak roti sama dengan Rp3.000. Untungnya sama dengan 5% dikali harga beli per buah, yaitu 5/100 atau 5% dikali Rp3.000 menjadi Rp150. Harga penjualan 40 buah roti yaitu 40 dikali harga jual per buah ditambah keuntungan. 40 dikali 3.000 ditambah 150 sama dengan 40 dikali 3.150 menjadi 126.000. Harga jual sisa roti sama dengan 100 roti dikurang 40 roti sama dengan 60 roti. Maka harga jual sisa rotinya adalah 60 roti dikali 3.500 menjadi 210.000. Total harga jualnya adalah 40 buah roti ditambah 60 buah roti. Harga 40 buah roti 126.000 ditambah 60 buah roti 210.000 menjadi Rp336.000. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya adalah Rp336.000 dikurang Rp300.000 sama dengan Rp36.000. Persentase untung sama dengan Rp36.000 per 300.000 dikali 100%, yaitu 12%. Pak Edi membeli sepeda mini seharga Rp200.000 untuk anaknya yang masih balita. Setelah anaknya semakin besar dan meminta sepeda baru, maka ia jual sepeda itu dan laku Rp135.000. Berapa rupiah kerugian Pak Edi? Nyatakan pula kerugian itu dalam persen. Yang pertama yang diketahui yaitu harga beli sepeda Rp200.000. Selanjutnya yang diketahui yaitu harga jual sepeda Rp135.000. Yang ditanya yaitu berapa rupiah kerugian Pak Edi? Nyatakan pula kerugian itu dalam persen. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari dulu ruginya dengan cara rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual.
sama dengan harga belinya yaitu 200.000 dikurang harga jual yaitu 135.000. Kita kurangkan, hasilnya adalah 65.000. Selanjutnya kita cari persentase kerugian. Rumusnya adalah rugi per harga beli dikali 100%. Sama dengan ruginya tadi adalah 65.000 per harga beli 200.000 dikali 100%. Kita coret saja nolnya, lalu kita bagi 65.000 dibagi 2.000, hasilnya adalah 32,5%. Maka kerugian yang dialami Pak Edi adalah Rp65.000 dan persentase kerugiannya adalah 32,5%. Untuk modal usaha, Pak Sardi meminjam uang koperasi sebesar Rp6 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Jika ia mengangsur selama 1 tahun, berapa rupiah angsuran yang harus ia bayar setiap bulannya? Yang diketahui yaitu pinjaman modal Rp6 juta Selanjutnya yang diketahui yaitu persentase bunga. Persentase bunganya adalah 1,5% per bulan. Yang ditanya pada soal ini adalah jika Pak Sardi mengangsur selama 1 tahun, berapa rupiah angsuran yang harus dibayar Pak? Ulangi. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu persentase bunganya selama 1 tahun. Sama dengan 1,5 atau 1,5% dikali 12 bulan. Sama dengan 1,5 dikali 12, hasilnya adalah 18%. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan bunga dalam 1 tahun ke dalam bentuk rupiah dengan cara modal dikali persentase bunga. Sama dengan modalnya tadi adalah 6 juta dikali persentase bunga 18% atau sama dengan 18/100. Kita coret saja nolnya. Kita kalikan 6 juta dikali 18, hasilnya 1.080.000.
Selanjutnya, kita tentukan angsuran selama 1 tahun dengan cara modal ditambah bunga, sama dengan modalnya adalah 6 juta ditambah bunganya tadi 1.080.000. Kita tambahkan dapat hasilnya 7.080.000. Langkah berikutnya yaitu kita mencari angsuran per bulan. Caranya yaitu angsuran per tahun dibagi 12 bulan. Berarti 7.080.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 590.000. Jadi, angsuran yang harus dibayar Pak Sardi setiap bulannya adalah Rp590.000. Sepotong kaos tertera dengan harga di label Rp36.000. Jika diskon yang diberikan 25%, berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli? Pertama, kita tentukan yang diketahui. Harga kaos sama dengan Rp36.000. Diskon 25%. Yang ditanya harga yang harus dibayar atau harga setelah diskon. Penyelesaian pertama, kita tentukan besar diskon. Diskon sama dengan harga kaos dikali diskon. Sama dengan Rp36.000 dikali 25% atau 25/100 sama dengan Rp9.000. Maka harga yang harus dibayar atau harga setelah diskon sama dengan harga kaos dikurang diskon sama dengan Rp36.000 dikurang Rp9.000, yaitu Rp27.000. Jadi yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp27.000. Andi membeli 2 kaos dengan sebuah celana panjang di toko dengan diskon masing-masing 25% dan 20%. Harga yang tertera di label kaos adalah Rp30.000 dan celana Rp80.000. Berapa rupiah harga yang harus dibayar oleh Andi? Yang diketahui adalah diskon kaos sebesar
25%, diskon celana sebesar 20%, harga kaos yaitu Rp30.000, harga celana Rp80.000. Yang ditanya adalah berapakah harga 2 kaos dan sebuah celana? Penyelesaiannya, diskon kaos sama dengan Rp30.000 dikali 25/100 atau 25% sama dengan 7.500. Jadi harga satu buah kaos adalah Rp30.000 dikurang 7.500 menjadi 22.500. Diskon celana Rp80.000 dikali 20/100 atau 20%, yaitu 16.000. Jadi harga satu celana sama dengan Rp80.000 dikurang 16.000 menjadi Rp64.000. Jadi harga 2 kaos ditambah dengan satu celana adalah 2 dikali 22.500 ditambah 1 dikali 64.000 sama dengan Rp45.000 ditambah Rp64.000 sama dengan Rp109.000. Berat sebuah melon ketika ditimbang adalah 3,2 kg. Setelah dikupas kulitnya, ternyata daging sebuah melon yang dapat dimakan hanya 2,6 kg. Tentukan neto jika dinyatakan dalam persen. Yang pertama, kita harus tentukan yang diketahui, yaitu bruto. Bruto adalah berat kotor dari suatu barang. Maka beratnya adalah 3,2 kg. Lalu neto. Neto adalah berat bersih, yaitu 2,6 kg. Yang ditanya, persentase neto. Maka penyelesaiannya, persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100% sama dengan 2,6 per 3,2 dikali 100% sama dengan 81,25%. Suatu hari Sanji memutuskan membeli mobil impor seharga Rp250 juta dengan pajak PPNBM yakni sebesar 15%. Tentukan total harga mobil Sanji tersebut. Yang diketahui adalah harga mobil impor yaitu 250 juta. Pajaknya sebesar 15%. Yang ditanya adalah total harga mobil tersebut. Penyelesaiannya, pajak mobil impor sama dengan Rp250 juta dikali 15/100 atau 15% sama dengan Rp37.500.000. Jadi total harga mobil tersebut adalah
harga awalnya ditambahkan dengan besar pajak. Harga awalnya Rp250 juta ditambah Rp37.500.000 menjadi Rp287.500.000.